Hai penggemar dan pencinta fotografi, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan berbicara tentang magic hour. Apa itu magic hour dan apa yang bisa kita kerjakan pada saat tersebut? Magic hour muncul dari pengalaman fotografer di mana kita bisa merekam gambar dengan keindahan yang luar biasa pada saat-saat matahari terbit dan saat-saat matahari terbenam. Ada yang mendefinisikan magic hour sebagai saat-saat sebelum matahari terbit dan saat-saat sesudah matahari terbenam. Ada juga yang menjelaskan bahwa masa magic hour yang juga disebut golden hour itu dimulai jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Dan pada sore hari dimulai jam 5 sore sampai jam 7 malam. Sebenarnya magic hour ini lebih banyak berkaitan dengan cahaya, yaitu berbagai perubahan kondisi cahaya yang memberikan kita banyak kemungkinan untuk mendapatkan gambar foto pemandangan dengan warna-warna alam yang mengagumkan. Cahaya matahari yang dibiaskan oleh atmosfer mengakibatkan warna-warna spektrum cahaya matahari berubah dari waktu ke waktu dan mempengaruhi tampilan warna-warna pada pemandangan. Panorama alam saat matahari terbit seperti alam yang membisu pada dinginnya udara pagi hari. Seringkali kita tidak mengerti apa keindahan alam saat itu, karena alam yang tenang pada pagi hari tidak memberikan perasaan yang sensasional. Ditambah lagi dinginnya udara pagi yang sering mengganggu konsentrasi kita untuk mengamati apa daya tarik alam pada pagi hari itu. Seringkali saya baru bisa melihat keindahan foto-foto alam pada pagi hari saat mengevaluasi foto-foto di rumah. Ya, sulit untuk memastikan apakah kita bisa mendapatkan foto yang menarik pada saat membidik di lokasi. Perasaan kita saat menyaksikan matahari terbit seperti ketika kita melihat munculnya mega bintang di panggung pertunjukan. Pemandangan saat matahari terbit seperti panggung alam dengan keindahan yang mengagumkan, dan kita hanya bisa menyaksikannya ketika muncul pada pagi hari. Keindahan pemandangan matahari terbit adalah keindahan yang unik. Kita hanya bisa melihatnya sekali saja saat itu. Dan kita tidak pernah melihat keindahan pemandangan yang sama pada saat matahari terbit di hari yang lain. Kita tidak bisa memprediksi bagaimana pemandangan alam pagi hari, karena kecerahan alam berbeda setiap waktu tergantung pada kondisi cahaya yang menerangi alam tersebut pada pagi hari itu. Kita tidak bisa menebak bagaimana keindahan pemandangan alam pagi hari, bagaimana semarak warna-warni di alam, dan sebagainya. Apa yang kita lihat, itulah keindahan saat itu, tidak kurang dan tidak lebih. Bagaimana tanggapan dan apresiasi kita terhadap pemandangan saat itu akan menjadi titik awal kreasi foto kita. Matahari terbit membawa potensi keindahan yang harus dimanfaatkan oleh fotografer untuk mendapatkan bidikan foto yang bagus. Kehadiran matahari adalah kondisi yang istimewa. Seperti ketika kita bertemu dengan sesosok supermodel, kita bisa membidik supermodel itu sendiri, atau kita menata tampilan supermodel itu dengan latar belakang dan latar depan yang cantik, sehingga menambah nilai tampilan gambar keseluruhan. Demikian juga matahari terbit
yang membawa potensi keindahan. Dengan menambahkan tampilan pada latar belakang dan latar depan, maka kita bisa mendapatkan foto pemandangan yang cantik. Keputusan ini tergantung sepenuhnya pada kemampuan dan pengalaman fotografer itu sendiri. Cahaya matahari pagi yang jatuh ke pemandangan alam membawa keindahan yang unik. Dengan keadaan yang masih dingin dan segar, pemandangan di hadapan kita tampil dengan warna-warna yang berbeda. Pemandangan alam pagi hari saat cahaya matahari yang pertama menerangi alam menjadi keindahan yang tidak bisa sering kita lihat. Karena alam yang sama akan terlihat berbeda pada saat yang lain. Kita juga harus menyadari adanya apresiasi subjektif terhadap subjek oleh kesejukan udara pagi hari. Pada waktu senja, keindahan matahari terbenam mengantarkan suasana yang romantis. Panorama senja yang didominasi warna kuning kemerahan menghantarkan kehangatan pada pandangan kita. Dan tampilan alam yang mulai remang-remang membawa kita ke suasana yang romantis. Kembali lagi harus disadari bahwa matahari terbenam memiliki potensi keindahan yang unik. Maka, bagaimana merealisasikan pemandangan matahari terbenam menjadi gambar foto yang menarik sangat tergantung pada kemampuan kreativitas kita masing-masing. Pada saat senja seperti ini, kita punya banyak waktu untuk bekerja. Kita bisa memilih subjek, menentukan proporsi, serta suasana alam yang akan dibidik. Bahkan, kita bisa berpindah tempat untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Kadang kita harus memilih sudut pandang yang efektif, serta menunggu beberapa lama agar semua elemen alam berada pada susunan yang diharapkan. Kadang-kadang alam sudah tampil menarik, sehingga kita hanya membingkai subjek seperlunya untuk mendapatkan foto yang bagus. Kadang cahaya matahari senja berwarna kuning keemasan, memberikan aksen warna pada foto yang menjadi ciri pemandangan di waktu senja. Perlu diperhatikan bahwa tampilan cahaya dan pemandangan yang berwarna keemasan juga menjadi ciri khas magic hour. Kita tidak bisa mendapatkan tampilan pemandangan yang berwarna keemasan pada waktu-waktu pemotretan yang lain. Selama magic hour, kita akan berhadapan dengan berbagai kecerahan cahaya. Mulai dengan cahaya remang-remang sekitar jam 5 pagi, menjadi makin terang sehingga menjadi cahaya yang sangat cerah pada saat matahari terbit. Demikian juga sebaliknya. Cahaya sangat cerah pada jam 5 sore, mulai menjadi redup, sampai menjadi cahaya remang-remang pada jam 7 malam. Kecerahan dan warna cahaya yang berubah setiap waktu menuntut kita untuk mampu mengendalikan kualitas rekaman gambarnya tetap optimal. Kita harus mampu mengamati kecerahan cahaya yang ada dan mengerti bagaimana merekamnya menjadi foto yang menarik. Karena kita bekerja dengan perubahan cahaya yang ekstrim dan pilihan subjek yang sering berubah cepat, maka kita membutuhkan perlengkapan kerja fotografi, terutama kamera yang mampu merekam kecerahan secara baik dan lensa-lensa dengan kualitas profesional. Bahkan, kita membutuhkan lensa sudut lebar yang terbaik agar kita bisa mendapatkan kualitas rekaman yang sangat baik untuk tampilan detil dan warna gambar. Jadi, kita membutuhkan kamera dan lensa yang mampu bekerja maksimal. Memang dibutuhkan pengalaman khusus untuk menghadapi berbagai perubahan cahaya, baik kecerahan,
kontras, dan warna cahaya. Jika kita kurang mahir mengatur dan mengendalikan kamera, serta tidak terlatih menggunakan lensa-lensa, maka kita akan sangat kerepotan bekerja pada waktu magic hour ini. Dalam keadaan seperti ini, selain menggunakan peralatan profesional, diperlukan juga tangan yang terampil dan terlatih mengendalikan kamera, serta pengalaman menghadapi berbagai kecerahan cahaya. Bukan hanya keterampilan dan pengalaman memotret saja. Kita perlu juga mempelajari banyak hal tentang cahaya, lensa, kecepatan rekam, bagaimana kamera bekerja menangkap dan merekam gambar, kinerja lensa-lensa, dan sebagainya. Kemudian tentang tampilan visual gambar, seperti penempatan subjek, komposisi, proporsi, serta kaidah-kaidah artistik. Dengan pengetahuan yang cukup tentang kamera, lensa, prosedur kerja, maka kita bisa mengembangkan kemampuan kerja kita untuk mendapatkan karya-karya foto yang lebih menarik dan lebih kreatif. Sekian dulu, sampai ketemu lagi.